Yo 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 yo, welcome back to with me Prime 20S. Kali ini kita akan membahas seorang fighter asal Indonesia yang membuat Dana White selaku bos UFC tertarik padanya. I'm excited to see your future and I'm really pumped for your first fight in the UFC. Welcome. Karena jam pertandingan baru jalan beberapa detik dan wasit udah lari masuk ke tengah oktagon Las Vegas. Satu tangan diangkat, satu badan lagi ambruk ke kanvas. Lampu sorot masih nyala terang. Sebagian penonton yang baru duduk bahkan belum sempat habisin minuman mereka, dan pertarungan yang diprediksi akan berjalan 3 ronde penuh itu udah kelar. Sebelum ronde pertama sempat kerasa mulai panas. Nama di sudut yang menang adalah Bilal Hasan, darah Indonesia dengan paspor Amerika. Dan waktu itu tanggal 11 Agustus malam waktu Vegas, yang berarti udah masuk tanggal 12 buat kita di sini. Dia baru aja bikin ribuan orang refresh lini masa mereka berkali-kali cuma buat mastiin video yang baru aja mereka tonton itu beneran kejadian real time, bukan potongan lama yang muncul kembali. Biar jelas kenapa ini segede itu, mundur dulu sebentar. Panggung tempat Bilal berdiri malam itu namanya adalah Dana White Contender Series. Ini bukan pertandingan MMA yang menangnya ya menang aja gitu aja, kelar ya kelar. Ini lebih mirip wawancara kerja paling brutal yang pernah dibikin manusia. 10 minggu, 5 pertarungan tiap minggu. Dan di pinggir oktagon, bos besar UFC sendiri, Dana White, duduk bareng tim matchmakernya, nyatet performa tiap orang secara langsung. Menang aja gak jamin apa-apa di sini. Kalau penampilan lo ngebosenin, tangan lo bisa aja diangkat wasit, tapi lo tetap pulang tanpa kontrak. Sebaliknya, satu penampilan yang cukup gila bisa langsung bikin nama lo resmi masuk roster UFC malam itu juga. Dari panggung inilah lahir nama-nama kayak Sean O'Malley sama Jamal Hill, dan 2 orang yang sekarang udah pernah pegang sabuk juara UFC. Ini panggung yang udah lama ditunggu Bilal Hasan, dan dia datang bukan dengan tangan kosong. 8 kali naik oktagon profesional, 8 kali pulang dengan tangan diangkat. Fokus penuh ke MMA sejak 2021. Resmi debut profesional di Desember 2022. Dan dari situlah jalannya cuma naik terus. Dia jadi juara kelas terbang di Czech Fury Fighting Championship. Ngerabuk sabutnya lewat kuncian submission di Beers Casino and Lodge. Terus pertahanin sampai 3 kali. Salah satu pertahanan gelarnya di Philadelphia. Dia tutup lewat pukulan ke tubuh yang begitu telak sampai lawannya ambruk di ronde kedua. Dan videonya muter-muter di grup-grup MMA Indonesia berhari-hari. Lengkap dengan momen dia noleh ke kamera terus ngomong bahasa Sunda, "Aing masih kasep." Kira-kira artinya gue masih ganteng. Caption paling pede yang mungkin pernah keluar dari mulut orang yang baru aja abis ngasih orang lain babak belur. Yang bikin dia lebih dari sekedar rekor bagus di atas kertas, itu cara dia ngebungkus semuanya jadi satu paket. Bilal jalan ke oktagon pakai topi koboi sambil megang bendera merah putih yaitu Indonesia. Di atas kertas itu kombinasi yang harusnya enggak nyambung. Koboi Amerika ketemu bendera Indonesia di badan yang sama. Tapi entah gimana caranya buat dia itu klop. Lahir di Hawaii, gede di Amerika. Tapi kedua orang tuanya asli Jakarta dan dia nyebut dirinya sendiri sebagai Indo Ninja. Buat dia, tarung bukan cuma olahraga, itu panggung pertunjukan dan dia nggak pernah mau nampilin pertunjukan yang ngebosenin. Bahkan sebelum resmi nyampe di UFC, dia udah punya lebih dari 170.000 pengikut di Instagram. Angka yang biasanya baru didapat orang setelah bertahun-tahun di roster utama, bukan sebelum sampai naik ke sana. Coachnya juga bukan orang kaleng-kaleng. Bilal latihan bareng di Mr. Jensen, salah satu petarung kelas terbaik sepanjang sejarah UFC. Orang yang rekornya sendiri dianggap nyaris mustahil disamain. Ambisi Bilal terang-terangan dia mau pecahin rekor gurunya sendiri, entah di CFFC atau nanti di UFC. Tapi
ada satu beban lagi yang Bilal bawa ke oktagon malam itu, dan ini gak ada hubungannya sama teknik atau kekuatan pukulan. Indonesia itu negara keempat terpadat di dunia, ratusan juta orang, dan sejauh ini belum ada satupun yang jadi bintang besar UFC. Bukannya belum ada yang coba, JK Saragi udah lebih dulu jadi wakil Indonesia pertama di UFC dari 2023 sampai 2025. Hasil akhirnya 1 menang dan 3 kalah. Bukan cerita yang enak dijadiin bahan promosi buat generasi berikutnya. Jadi, kalau Bilal menang malam ini, dia bukan cuma nambah angka di rekor pribadinya, dia lagi nyoba jawab pertanyaan yang udah ngegantung sejak 2023. Apa ini bakal jadi kisah kedua yang berakhir sama kayak orang pertama, atau akhirnya giliran Indonesia dapat cerita yang berbeda? Ke media sebelum naik ke oktagon, Bilal ngomong dia nggak pernah ada di pertarungan yang ngebosenin, dan Contender Series ini panggung paling pas buat nunjukin ke penonton Amerika siapa dirinya sebenarnya. Soal lawannya, dia nyebutnya kanvas paling pas buat dia lukis karyanya sendiri. Dan dia yakin dimanapun pertarungan itu dibawa, di situ dia akan lebih unggul. Lawannya, ngomong-ngomong, bukan orang yang pantas diremehin. Mridul Saika, wakil asal India, datang dengan rekor 9 menang dan 1 kalah. Ini bukan kesempatan pertama dia juga. Sebelumnya, dia sempat ikut turnamen Road to UFC dan kalah di sana. Terus bangkit lagi tahun ini dengan kemenangan KO yang cuma butuh 19 detik. Dua-duanya sama-sama tukang selesain pertarungan cepat. Dua-duanya juga sama-sama lagi ngejar kesempatan kedua atau pembuktian besar. Dan malam itu cuma satu yang bakal pulang dengan cerita bagus. Begitu bel berbunyi, semuanya jalan persis kayak yang Bilal janjiin sendiri ke media. Gak ada fase saling ngukur jarak yang lama. Tangan Bilal nemu jarak dan targetnya cepat. Tekanannya gak ngasih Saika ruang buat mikir ulang. Dan sebelum penonton di baris paling belakang sempat duduk anteng, pukulannya udah numpuk cukup banyak buat wasit lari masuk entin semuanya. Ronde pertama di bawah 1 menit, lebih pendek dari durasi iklan yang biasa lo skip di YouTube. Rekor Bilal sekarang 9 menang dengan 0 kalah. Dan rekor Saika yang jarang banget kalah cepat, malam itu justru dia sendiri yang ngerasain gimana rasanya diselesaikan secepat itu. Sekarang, bagian yang bikin satu ruangan penuh orang dan semua yang nonton di rumah duduk diam sejenak. Di Contender Series, keputusan soal siapa yang beneran dapat kontra UFC baru diumumin di penghujung acara. Setelah kelima pertarungan malam itu kelar semua, Dana White sama tim matchmakernya bakal ngobrol dulu, baru nentuin siapa yang pulang bawa kontra dan siapa yang pulang cuma bawa harapan buat kesempatan lain. Musim lalu aja, acara ini ngasih kontrak ke 46 pertarung sepanjang 10 minggu, rekor terbanyak yang pernah ada. Dan kalau ngomongin pola yang biasanya bikin Dana White nyodorin kontrak, jawabannya selalu mirip dari musim ke musim. Finish yang cepat, bersih, dan bikin penonton gak sempat ngecek jam. Malam itu persis yang Bilal Hasan kasih.